Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ampatari Mahanani. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil review jurnal dengan judul Persiapan dan Karakterisasi Perancah 3 Dimensi Ikatan Silang PVA atau Chitosan untuk Rekayasa Jaringan Hati. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pengembangan sistem kultur sel yang efektif untuk aplikasi rekayasa jaringan, khususnya dalam konteks penyakit hati. Beberapa poin kunci latar belakang penelitian ini ialah: yang pertama, pentingnya hati. Hati adalah organ vital yang terlibat dalam berbagai proses metabolisme dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, keterbatasan transplantasi. Meskipun transplantasi hati adalah pilihan pengobatan yang efektif untuk pasien yang gangguan hati stadium akhir, keterbatasan dan ketersediaan donor organ menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan alternatif terapeutik. Yang ketiga, rekayasa jaringan. Rekayasa jaringan bertujuan untuk menciptakan jaringan atau organ yang berfungsi penuh yang dapat digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki jaringan yang rusak. Yang keempat, hidrogel atau PVA. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan hidrogel yang terbuat dari campuran polyvinyl alkohol atau PVA dan chitosan yang dikenal sebagai sifat biokompatibilitas dan biodegradabilitas yang baik. Yang kelima atau yang terakhir, inovasi dalam metode ikatan silang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya metode ikatan silang yang berbeda seperti penipin atau glauterheida dalam mempengaruhi sifat mekanik dan biokompatibilitas hidrogel yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel. Tujuan penelitian ini adalah mempersiapkan dan mengkarakterisasi perancah 3 dimensi yang terhubung silang dari polyvinyl alkohol atau PVA dan chitosan dengan harapan dapat mengeksplorasi potensi hidrogel hibrida tersebut dalam mendukung viabilitas dan proliferasi sel gap serta menciptakan lingkungan mikro yang optimal untuk regenerasi jaringan hati yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan metode baru dalam rekayasa jaringan hati dan terapi untuk gangguan hati. Pada penelitian ini ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu persiapan hidrogel, yang kedua peningkat silang, ketiga karakterisasi, yang keempat uji viabilitas sel. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari persiapan hidrogel, peningkat silang, karakterisasi hingga uji viabilitas sel. Persiapan hidrogel ini, hidrogel disiapkan menggunakan polyvinyl alkohol atau PVA dan chitosan. Yang kedua, peningkat silang. Metode peningkat silang ini ada 3 metode peningkat silang yang digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik dan stabilitas hidrogel. Yang pertama, glutaraldehida, yang kedua ginepin, yang ketiga pembekuan sampai pencairan. Yang ketiga, karakterisasi. Karakterisasi menggunakan analisis fitir, penggunaan viskositas, uji penggenggakan, dan uji biodegradabilitas. Yang terakhir, metode yang digunakan adalah uji viabilitas sel. Uji yang digunakan adalah uji MTT yang digunakan di mana viabilitas sel gap G2 diukur dengan uji MTT di mana sel dikultur dalam hidrogel selama 1, 3, dan 5 hari. MTT ditambahkan dan diinkubasi, kemudian diendapkan formaldehyde yang terbentuk diukur dan absorpsinya untuk menentukan jumlah sel hidup. Berikut ini adalah hasil dari penelitian terkait dengan uji biodegradabilitas, metode tautan silang, karakterisasi hidrogel, optimalisasi parameter pencetakan, dan uji biokompatibilitas. Yang pertama, uji biodegradabilitas. Hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa ikatan kovalent yang terbentuk sama ikatan silang memberikan ketahanan terhadap degradasi, sehingga hidrogel yang terikat silang lebih tahan lama dibandingkan dengan yang tidak terikat silang. Yang kedua, metode tautan silang. Hasil metode pengikat silang ini yang digunakan termasuk glutaraldehida dan ginepin berhasil meningkatkan sifat mekanik hidrogel. Yang ketiga, karakterisasi hidrogel. Hasil analisis fitir menunjukkan adanya puncak yang terikat dengan vibrasi gugus fungsi dari chitosan dan PVA yang mengindikasikan keberhasilan pengikatan silang. Yang keempat,
Optimalisasi parameter pencetakan. Hasil parameter pencetakan seperti tekanan dan suhu dioptimalkan dengan meningkatkan kualitas cetakan hidrogel. Penggunaan parameter yang tepat dalam proses pencetakan menghasilkan struktur hidrogel yang lebih baik. Yang penting untuk aplikasi dengan rekayasa jaringan. Yang terakhir, uji biokompatibilitas. Hasil uji viabilitas sel menggunakan uji MTT menunjukkan bahwa hidrogel campur PVA atau ketosan yang diikat silang dengan ginepin memiliki viabilitas sel yang lebih baik dibandingkan dengan hidrogel yang diikat silang menggunakan glutataldehida. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa hidrogel PVA atau ketosan yang terhubung silang dengan ginepin memiliki potensi yang baik sebagai perancah untuk aplikasi rekayasa jaringan, khususnya untuk kultur sel G2. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga saya bisa mempresentasikan review jurnal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri.